Hai, welcome to my channel. Pada video kali ini aku akan menceritakan kehamilanku yang sebelumnya, yaitu yang dideteksi blighted of womb. Mungkin untuk istilah awamnya itu kehamilan kosong. Jadi sebenarnya kehamilan kosong ini pembuahan itu terjadi, pertumbuhan antara sel telur dengan sperma itu terjadi, namun tidak pernah membentuk embrio atau embrionya juga berhenti bertumbuh gitu ya. Nah, sebenarnya si kehamilan kosong ini merupakan penyebab setengah dari keguguran pada trimester awal kehamilan. Jadi pada saat itu aku setiap kali menstruasi itu aku selalu mencatat tanggalnya. Jadi biasanya kan kalau orang hamil itu kan selalu menghitung umur kehamilannya itu dari hari pertama menstruasi terakhir atau kita kenalnya HPMT gitu ya. Nah, tapi HPMT ini sebenarnya tidak terlalu valid untuk orang-orang yang siklus menstruasinya tidak teratur seperti aku gitu. Nah, karena saat itu hari pertama menstruasi terakhirku itu tanggal 31 Desember 2022. Nah, sekitar minggu kedua Februari aku belum menstruasi tuh ya harap-harap cemas gitulah. Nah, aku beli alat test pack ya, kita kenalnya alat penguji kehamilan mandiri gitu. Nah, pada saat aku melakukan test pack itu hasilnya tuh 2 garis, tapi yang kedua itu samar. Jadi aduh, ragu-ragu juga nih. Akhirnya keesokan harinya aku coba datengin laboratorium klinik gitu. Aku melakukan uji tes kehamilan di sana dan ternyata memang hasilnya itu positif. Nah, seneng dong ya. Terus beberapa hari kemudian aku jadwalkan bertemu dengan dokter kandunganku yang memang selama ini aku juga pakai dia gitu ya buat kehamilan anakku yang terakhir. Nah, pada saat di USG, karena memang dari usia kehamilannya itu masih trimester pertama, maka dilakukan USG transvaginal gitu. Nah, dari situ dilihat sama dokternya, dicek, biasanya dicek-cek dulu nih. Oh ya, kehamilannya bukan kehamilan di luar kandungan, tapi pada saat dicek memang kandung kehamilannya sudah ada. Nah, itu aku cek tuh sekitar tanggal 14 Februari. Itu kandung kehamilannya itu ukurannya 5 mm, jadi masih kecil dan belum kelihatan apa-apa. Jadi dokternya juga bilang dia belum bisa menghitung usia kehamilannya karena memang si janin ini belum terlihat. Nah, 2 minggu kemudian aku diminta untuk kontrol lagi nih ke rumah sakit yang sama. Nah, 2 minggu itu, selama 2 minggu aku dikasih asam folat sama si dokternya. Nah, 2 minggu datang lagi, itu di USG transvaginal lagi, dan itu masih belum terlihat embrionya sama sekali. Janinnya belum terlihat. Dari yang tadi ukurannya 5 mili, itu udah naik jadi 1,8 cm. Lumayan ya, kenaikannya cukup signifikan, tapi memang di dalamnya itu belum terlihat apa-apa. Nah, si dokter cuman ngasih saran, udah lanjutin aja minum asam folatnya, dan dia suggest untuk datang lagi 3 minggu kemudian gitu. Ya, aku sih nurut-nurut aja ya, karena emang deg-degan juga gitu loh, selama penantian 3 minggu itu. Nah, seminggu berselang, agak-agak kepo nih, boleh nggak ya cari-cari second opinion. Akhirnya aku cari dokter kandungan lain di rumah sakit yang lain tuh seminggu kemudian. Nah, pas dicek, si dokternya juga bilang bahwa belum terlihat janin, tapi dia melihat ada bentuk samar-samar, kemungkinan itu janinnya. Jadi dia waktu itu kasih tambahan vitamin penguat kandungan, dan dia juga kasih opsi, tapi ini benar-benar opsional ya. Dia bilang mau nggak disuntik hormon pertumbuhan gitu loh. Nah, aku tadinya belum tahu itu hormon apa. Ya udah, aku pikir ya udahlah, namanya juga usaha ya, suntikin aja dulu. Terus udah gitu dia bilang kembali lagi 2 minggu kemudian. Nah, hampir 2 minggu itu tinggal kurang sekitar 3-4 hari dari jadwal yang seharusnya datang lagi ke dokter itu. Di kantor, lagi di kantor nih posisinya. Terus aku pas di kamar mandi ngecek, loh kok ini darahnya banyak ya, kayak darah orang menstruasi, tapi warnanya tuh nggak merah cerah gitu. Warnanya tuh kayak coklat-coklat gitulah. Akhirnya aku ditemenin teman-temanku, kita datang ke rumah sakit yang dekat sama kantor, itu rumah sakit terkenal ibu dan anak. Dan pada saat kontrol ke dokter itu, dokternya juga surprise gitu loh. Maksudnya ini tuh udah jelas-jelas BO, isinya tuh nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener yang kalau di USG itu ini bener-bener kosong, nggak kelihatan apa-apa. Dan pas aku tanyain
diameternya berapa si kantong kehamilannya? Dia bilang 1,5. Artinya dari 2 minggu sebelumnya aku check up 1,8 sudah nurun ya jadi 1,5. Iya, dia bilang karena udah menciut, emang nggak ada isinya gitu kan. Jadi dokter itu dokter yang ketiga artinya ya ini menyayangkan kenapa nggak dokter-dokter sebelumnya nggak berani bilang sama aku kalau itu tuh blighted ovum alias kehamilan kosong, karena kehamilan kosong itu nggak boleh terlalu lama dipertahankan. Kenapa? Karena walaupun si kantongnya ini berkembang kan nggak ada embrio di situ. Nah, pada akhirnya nanti oleh tubuh kita secara alami itu dianggap sebagai benda asing. Nah, kalau dianggap sebagai benda asing kan dia pasti akan dikeluarkan ya secara alami sama tubuh kita. Nah, sebenarnya pada saat aku pendarahan di kantor itu udah kemungkinan memang sudah dianggap benda asing nih sama tubuhku. Nah, jadinya si dokter sudah bilang itu blighted ovum, dan aku cerita semua historinya dari aku check up pertama sampai terakhir itu. Beliau bilang sebenarnya yang suntik hormon kehamilan itu hormon HCG ya. Hormon HCG ini sebenarnya nggak ngaruh buat pertumbuhan embrio gitu. Itu mungkin ngaruhnya pada saat program kehamilan atau sebelum terjadi pembuahan. Tapi kalau udah terjadi pembuahannya itu tidak ngaruh gitu. Jadi aku sedih juga sih. Cuman si dokter itu nyaranin selama sekarang kan ini memang kemarin aku dikasih asam folat itu harus terus diminum gitu agar kehamilanku berikutnya itu sehat, baik sel telurnya ataupun ya semoga tidak ada kelainan kromosom lagi ya, karena kan kemarin itu blighted ovum itu kan terjadi karena kelainan kromosom juga. Nah, untuk proses pengeluaran ini jaringannya alias kantong kehamilannya ini, dokter tuh menyarankan pakai obat aja. Jadi biar nggak usah dikuret lah ya, karena kan memang ukuran kehamilannya juga masih kecil. Nah, aku dikasih obat itu ada 12 butir, dimana sekalinya dikonsumsi itu 3 butir. Nah, 2 butirnya itu dimasukkan lewat vagina, dan yang 1 butirnya ditaruh di bawah lidah. Aku pikir, oh tadinya ya aku orang awam nggak ngerti ya kenapa ditaruh di bawah lidah. Karena di bawah lidah ini kan kering, nggak ada banyak air ludahnya juga. Jadi begitu taruh tuh bisa sampai berjam-jam nggak larut-larut juga. Nah, aku bertanya sama dokternya, kenapa ya dok ya nggak boleh ditaruh di atas? Kan kalau di atas lebih cepat, atau sekalian aja diminum. Ternyata yang dimaksud sama dokternya itu agar bisa diserap nih sama saraf-saraf di bawah lidah itu katanya banyak. Jadi ya udah aku ikutin aja ditaruh di bawah lidah. Nah, itu hari Selasa aku setiap 3 jam mengkonsumsi 3 butir sebanyak 12 butir gitu. Nah, itu rasa mulesnya tuh kayak berasa kalau kita mau melahirkan itu diinduksi. Sakit banget, bener-bener kontraksinya sakit banget. Dan itu baru tuh darahnya keluar banyak, bener-bener berapa kali lipat dari darah menstruasi biasa. Nah, akhirnya itu hari Selasa ke Rabu ya. Terus aku kontrol lagi itu hari Sabtu. Nah, pas dicek lewat USG transvaginal lagi, itu jaringannya memang masih kantong kehamilan itu udah keluar, tapi masih ada tersisa jaringan, jadi belum bersih juga. Nah, beliau menaikkan dosisku nih yang tadinya cuma 3 kali jadi 4. Jadi yang 3 itu ditaruh, maksudnya dimasukkan lewat vagina, yang 1 tetap ditaruh di bawah lidah. Nah, aku tuh sebenarnya terganggu banget sama yang ditaruh di bawah lidah ini, karena obatnya itu rasanya udah nggak enak banget, dan dia tuh bikin kalau buang air besar itu jadi diare, terus mualnya tuh bener-bener kayak sakit gitu loh, kayak orang sakit mah gitu. Nah, kalau mules sih udah pasti ya. Nah, itu hari Sabtu, seharusnya aku kontrol lagi tuh hari Senin. Nah, Senin ini aku kembali lagi ke rumah sakitku yang pertama tadi, karena kan memang rumah sakit yang ketiga itu deket sama kantor tapi jauh banget dari rumah aku, untuk ngecek apakah masih ada tersisa jaringan di dalam rahimku. Nah, karena kalau misalnya masih tersisa ya mau nggak mau dikuret, karena kan udah pakai obat yang dikonsumsi dan itu udah dinaikin dosisnya. Akhirnya hari ini aku check up, ya puji Tuhannya sih pas di USG transvaginal itu sudah bersih, jadi aman. Selanjutnya tetap minum asam folat agar kehamilan berikutnya lancar ya, semoga, amin. Nah, buat kalian yang mengalami blighted ovum seperti aku ini, jangan khawatir, jangan sedih, karena kita kan memang bisa berusaha lagi ya untuk kehamilan berikutnya. Jadi sebaiknya untuk kehamilan berikutnya itu kita rencanakan, kita persiapkan dengan baik, minum vitamin yang diperlukan agar kehamilan berikutnya itu jadi lebih sehat. Oke, sekian dari
pengalaman aku yang bisa aku share ke kalian. Thanks for watching. Bye bye.